Lo kalau baca buku terus buku itu difilmkan, lo ada yang puas gak? Ada yang puas, ada yang tidak. Kayak saya baca Harry Potter, saya puas sama film. Oh, kalau Harry Potter gue tidak puas dengan Harry Potternya. Jauh dari bayangan gue itu Harry Potter. Oh. Secara fisik ya. Secara fisik jauh dari bayangan gue Harry Potter itu. Kalau kata gue ya, puas aja. dia masih terlalu Gemuk, gagah. terlalu gagah. Kurang cupu si Harry Potternya. Karena di dalam novel tuh ada sketsnya Harry Potter kayaknya agak kurus. Cupu gitu. Iya, gue ngebayangin dia sebenarnya cupu gitu. Jadi selalu dibully, selalu di ini kayaknya. Kalau yang itu gagah gitu gagah ya. gitu. Udah aura ininya udah ada dari kecil gitu. Aura penyihir jagonya. Iya, ya gitu. Tapi cerita gue jarang baca buku, jarang deh. Lo terakhir baca buku kapan? Kayaknya seminggu lalu. Ini gila ya. Bukunya Bapak Ihsanuddin Nursi, judulnya Bangsa Terbelah, dan bagus banget. Ih, gue kapan baca Bagus buku banget. terakhir ya? Gue baca buku tuh terakhir novel gue, Dan Brown. Apa gila, udah lama banget, bertahun-tahun gue nggak baca buku, Dur. Nah. Gimana ya? Ya nggak apa-apa juga sih, kan baca buku tuh. Kalau gue itu ngiri gitu, harusnya tuh buku kan jendela dunia ya. Kalau kita nggak baca buku ya kita akan terkukung di ruangan kita sendiri. Ya. Tapi untungnya gue suka baca artikel. Ya itu juga boleh. Suka baca artikel, tapi kan itu nggak dalam, nggak. Saya itu suka menyelami pikiran orang dari buku. Maksud saya kalau orang itu punya buku, saya akan berusaha untuk baca. Iya. Karena saya merasa kalau cuma nonton orang-orang tersebut di video-video atau di apa, kayaknya tidak leluasa juga. Tapi podcast lo seneng denger ada orangnya. Iya. Kalau suara enggak. Berarti lo nggak pernah denger radio. Kalau radio kan dulu tidak ada pilihan kan. Ya sudah radio. Cuman untuk sekarang ini memang saya lebih suka nonton yang dia video ada gambarnya gitu. Lo Abdur lo tonton nggak sih? Abdur? Nonton lah. Lo tonton lagi? Ditonton. Lo tonton lagi? Tonton lagi. Karena apalagi kalau ada teman-teman yang komen di menit keberapa itu saya salah ngomong, harusnya begini, harusnya begini. Saya nonton lagi. Buat koreksi diri juga kan. Jadi kayak, oh iya saya salah. Kayak JP Kun itu kan saya salah itu. Jan Pietersoen Kun? Iya, bukan JP Kun yang bikin. Tapi karena situ Gumalang itu dulu namanya Taman JP Kun, jadi saya pikir JP Kun yang bikin, bukan. Ternyata itu gubernur siapa gitu lah ya, gubernur VOC di Malang. Dia bikin untuk menghormati JP Kun. Nah, JP Kun itu gubernur jenderal di Jakarta. Gubernur jenderal kan untuk semua. Betul, kayak presidennya. Kayak presidennya si jajahan dia dulu itu kan. Ya. Si Jan Pietersoen Kun ini adalah gubernur jenderalnya. Ya. Tapi bukan bikin patung di sana. Monumen. Iya. Tugu Malang, ya, yang lingkaran. Iya, yang bikin ya kayak bupatinya sana lah, bupatinya Belanda sana. Iya. Oh. Tapi namanya Taman JP JP Kun. Kun. Jadi makanya dalam pikiran saya JP Kun yang bikin. Karena aneh juga ya, narsis banget ya, dia bikin taman sendiri, kasih nama-nama sendiri. Narsis banget gitu. Nah gitu-gitu. Jadi kalau saya baca-baca komen, kemudian ada ini saya nonton. Jadi biar saya tahu, oh saya salah di sini. Oh iya, ini tadi keliru di sini, ini keliru di sini, gitu-gitu lah. Nah, buku terakhir apa? Bangsa Terbelah. Apa itu, tentang apa? Menjelaskan tentang bagaimana kita itu Bapak Ihsanuddin Nursi merasa bahwa kita itu ya menjadi bangsa yang terbelah. Jadi berasa banget kita itu terbelah sekarang. Nah, ini ada pertanyaan nih yang DM di Hoi ya. Tentang cebong sama kampret. Tentang cebong sama kampret. Betapa itu sekarang kita memang kebelah jadi cebong sama kampret ya. Sampai sekarang. Itu nah, kata Ihsanuddin Nursi apa? Ya karena sistem politik kita itu memang
Memang begitu. Kita itu sistem politik kita itu tidak bisa ada orang baik tanpa disokong pemilik modal kemudian bisa jadi, tidak bisa. Sistem kita ini memang sistem yang memberikan karpet merah kepada pemilik modal. Nggak ada satupun orang baik kemudian sejago-jagonya si A gitu, dia harus punya backingan pemilik modal baru bisa. Kalau nggak bisa. Karena untuk ikutan segala macam perlu modal. Perlu modal. Bayangkan, kemudian dia jelaskan waktu beliau mencoba untuk lewat jalur independen ke DKI. Iya. Jalur independen ke DKI. Dan ini penjelasannya masuk akal banget gitu. Jadi jalur independen ke DKI itu minimal harus mengumpulkan 500.000 atau 1 juta KTP. 1 juta KTP ya. 1 juta KTP. Nah, untuk mengumpulkan 1 juta KTP ini kan fotokopi. Kita fotokopi. Berapa kali gitu? 2 kali apa 3 kali fotokopi. Nah, ternyata hanya untuk 1 juta KTP kita fotokopi 3 kali atau 2 kali saja, itu biayanya sudah hampir 1 M. Hanya untuk KTP. Ya mana mungkin ada independen yang punya segitu. Hanya untuk KTP, baru KTP, belum kampanye, belum bikin kaos, belum apa. Iya. Jadi dia bilang syarat di undang-undang yang bilang memperbolehkan untuk independen itu sebenarnya hanya pasalnya doang gitu. Isinya sebenarnya tidak ada orang yang bisa melakukan itu tanpa ada sokongan pemilik modal. Berarti udah nggak independen lagi. Iya. Jadi itu pasal hanya sekedar pasal begitu. Dan saya ketika baca itu kayak, oh iya ya, saya baru sadar kayak benar juga ya. Nggak ada satupun. Makanya itulah kenapa sebenarnya kita itu yang tertindas yang merasa kita belum mempunyai sesuatu, yang belum ada orang yang memperjuangkan suara kita atau apa gitu. Harusnya kita itu bersatu, jangan kita malah terpecah belah. Kita bersatu untuk mengalahkan pemilik modal ini sehingga mereka tidak mengatur negara ini dengan seenaknya mereka gitu. Minta sumbangan masyarakat. Iya, maunya kita bersatu padu. Itu dulu pernah crowdfunding. Mustafa Nahra kalau nggak salah melakukan itu, melakukan pengumpulan sumbangan yang mau. Tapi sosoknya tidak terlalu kuat kan? Iya. Yang begitu tuh harus sosoknya yang minimal kayak Pak Karno. Yalah, susah banget. Makanya Ahok bikin teman Ahok. Iya, tapi jualan kaos, jualan ini segala macam untuk independen kan. Betul, tapi ini kata Pak Ihsanul Nursi ya. Saya tidak membuat kata-kata sendiri. Ini kata beliau di buku itu adalah orang-orang bertanya-tanya. Teman Ahok pada waktu itu mengklaim bahwa mereka sudah mempunyai 1 juta KTP. Iya. Lalu kenapa kok tiba-tiba masuk partai? Itu yang jadi pertanyaan. Menurut Ihsanul Nursi, karena dia juga mengumpulkan KTP dan segala macam, itu klaim sepihak. Kayaknya sulit. Teman Ahok tidak dapat 1 juta KTP. Oke, kita bagi-bagi ya. 1 juta kopi itu bisa di 1 juta KTP. Kalau dihitungin per hari, bisa dapat berapa kalau dia buka di mall? Taruhlah, kalau dia bisa ngumpulin 1000 KTP per hari. 1000 banyak loh. Banyak banget. Itu perlu 1000 hari, perlu 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun untuk ngumpulin KTP doang. Iya ya. 1000 per hari. 1000 per hari kalau 1 tahun 365. Baru 365.000. Ya 3 tahun lah saya. Oh iya benar. Itu baru KTP-nya doang yang perlu 1 miliar. Belum buat orang yang ngumpulin KTP-nya. Betul. Masa nggak dibayar? Relawan. Iya, namanya relawan. Kan dibayar. Tapi kan relawan ada kaos. Iya. Ada makan. Kan, serelawan-relawannya orang ya. Serelawan-relawannya orang. Ini sorry teman-teman, bukan kami menjudge atau apa teman Ahok, tidak sama sekali. Kami hanya mencoba menganalisa aja gitu. Nah gitu-gitu. Betul-betul itu. Jadi menurut Pak Ihsanul Nursi itu adalah klaim sepihak dari teman Ahok. Karena harusnya kalau Ahok punya 1 juta KTP pada waktu itu, dia akan maju independen. Harusnya dia maju independen. Kenapa dia harus masuk ke partai? Yang mana akhirnya dia harus berkompromi kan. Kalau dia bisa maju independen, dia jauh lebih berkuasa gitu. Iya.
Nah, taruh dah. Ada orang yang bisa independen dengan uangnya sendiri. Satu miliar untuk mengeluarkan untuk mendapatkan 1 juta KTP. Fotokopinya lah ya. Iya. Berarti dia harus mulai pekerjaannya itu. Ini 2024, di 2019 sudah harus mulai. Dan itu menurut saya paling efektif adalah turun ke kampung-kampung. Karena kalau di mall, kayaknya kalau disurvei kebanyakan orang KTP luar itu. Orang Jakarta tuh kayaknya, orang asli Jakarta kayaknya melihat mall tuh biasa aja. Kayaknya ya. Ya. Tapi dekat rumah gue ada yang jualan telur, bayar pakai KTP. 2.000 perak sekilo. 5.000 perak. Bayar pakai KTP? Iya, bayar pakai KTP. Dia fotokopi? Iya. KTP-nya difotokopi? Iya. Oh. Ini salah satu. Salah satu trik lah mungkin. Beli telur murah, tapi bayar KTP. Kan ada formnya juga kan maksudnya. Dan saya tidak tahu kalau KTP ini bisa dilacak atau tidak ya. Maksudnya ketika berkas ini 1 juta KTP, bayangkan 1 juta data ini. Iya. Masuk ke KPU misalkan. KPU ngecek nggak satu persatu. Nah, ada sistem yang bisa ngecek buat verifikasi itu ya. Bahwa kode uniknya KTP ini tidak pernah dipakai sama yang lain. Nicknya berarti. Nicknya, iya. Kode uniknya itu. Apakah ada sistem seperti itu atau bagaimana atau apa? Saya tidak tahu juga. Sulit ya. Iya, makanya Sulit ya. itu makanya akhirnya banyak pakar-pakar sekarang yang bersatu padu untuk bikin PT 0% itu. Presidensial threshold. Apa itu emang alasannya apa? Kan presiden threshold 20% itu artinya yang bisa menjadi calon presiden itu adalah orang yang diusung oleh partai yang di parlemennya itu minimal punya 20% suara gitu. Baik sendiri ataupun koalisi. Iya, yang dijumlahkan 20%. Iya. Nah itu artinya ya pemilik-pemilik modal lagi yang bermain. Kita nggak pernah akan punya capres yang betul-betul sejalan dengan kita menurut saya. Karena dia pasti akan disetir terus sama pemilik modal. Iya. Tapi ngomongin independen kan kita ada loh. Bupati dan wali kota yang dari jalur independen. Pernah ada, bukan di Jakarta ya, bukan di Jakarta. Kang Diki Chandra di Garut. Di Garut. Itu berapa KTP ya? Aduh. Iya. Tapi akhirnya nggak kuat ya. Tapi akhirnya beliau nggak kuat juga kan. Iya. Waktu saya pernah 1 kali FTV, beliau nge-direct ketika di sela-sela syuting break kami bercerita itu. Terus saya sempat tanya, Kang kenapa? Nggak kuat dia bilang. Nggak kuat apanya? Karena yang pertama karena dia jalur independen, dia tidak punya sokongan partai, dan ternyata permainan di dalamnya itu terlalu, dia sudah tidak bisa bendung itu, tidak kuat dia. Jadi artinya dia merasa bahwa daripada saya akhirnya tidak kuat dan ikut-ikutan, mending saya keluar. Iya. Akhirnya beliau keluar. Karena pun kalau misalnya independen oke lah terpilih, sedangkan yang ada di parlemen adalah orang partai, ribet lagi Dur. Partai itu ya dari pemilik modal. Iya, maksudnya dia mau berjalan, sedangkan diawasi oleh legislatif kan. Kebijakan-kebijakan juga nggak bisa sendiri, ada batasan-batasan tertentu yang memang prerogatifnya dia sebagai eksekutif. Tapi ada hal-hal penting yang harus konsultasi sama legislatif kan. Iya. Nah itu kalau dia independen, dia nggak punya dukungan itu. Legislatif. Betul. Udah susah menangnya untuk dari eksekutif, pada saat jalannya pun akan banyak hambatan. Tapi menurut saya ini pandangan saya, yang pengetahuannya pas-pasan ya. Saya merasa bahwa misal kalau ada capres yang kita misalnya presiden threshold bisa 0%, kemudian ada capres yang benar-benar ingin bisa memperjuangkan rakyat, kepentingan rakyat, kemudian dia jadi presiden Indonesia. Kemudian dia tidak punya sokongan partai. Iya. Dia bisa tuh bersikeras dengan itu. Maksudnya mungkin ada lobby-lobby segala macam, tapi dia bisa bersikeras dengan itu. Tinggal rakyat turun ke jalan ke DPR.
Kalau kan dia bisa tuh bikin. Semua masalah diselesaikan di jalan akhirnya. Iya, tidak. Maksudnya kalau memang partai bersikeras ya, karena partai di belakangnya pemilik modal semua, tidak ada dukungan untuk ke presiden yang bikin kebijakan bagus ini. Dia tinggal jelaskan itu secara terbuka di media sosial, di TV-TV segala macam, jelaskan secara terbuka. Sehingga memaksa DPR untuk menyetujui. Mau tidak mau DPR harus menyetujui, karena DPR itu dia duduk di situ karena rakyat. Rakyatnya mau begini, masa lo nggak mau? Lu nggak mau, rakyat turun ke jalan habis kalian. Iya sih. Gitu. Dan presiden itu petingginya Polri dan TNI. Panglima tertinggi TNI. Panglima tertinggi Polri dan TNI. Kalau rakyat turun ke jalan serbu anggota gedung DPR, kemudian presiden bilang polisi dan tentara tidak usah ikut-ikutan, maksudnya tidak usah biar, ya pasti DPR akan mau juga. Maksudnya chaos-nya ya, maksudnya kalau mau main skenario terburuknya pun. Skenario terburuk kalau mau hantam-hantaman ya, presiden tetap menang gitu. Makanya menurut saya presiden threshold 0%, kemudian kita dapat, misal suatu saat kita dapat presiden yang keren banget, toh kalaupun dia tidak dapat dukungan partai di parlemen, tidak apa, ada kami akan siap untuk Anda. Untuk setiap keputusan presiden? Iya, selama itu keputusan yang membuat kami rakyat ini menjadi lebih baik. Gitu, menurut saya sih. Nah sekarang tinggal kita tunggu nih, di Mahkamah Konstitusi apa Mahkamah Agung ya, yang lagi cek ulang presiden threshold ini. Mahkamah Konstitusi ya, atau Mahkamah Agung itu tugasnya? Kayaknya. Ya, saya kurang tahu. Pokoknya itu, kalau semisal itu disetujui, ya alhamdulillah ada titik. Ntar akan banyak ini ya sebenarnya ya. Akan mungkin banyak capres calon, pasti. Banyak capres. Pasti. Anwar Fuadi dulu pernah jadi capres. Sekarang kenapa saya ketawa ya. Anwar Fuadi ini kan yang lembaga sensor film ketuanya dulu. Pernah. Ya. Jadi lembaga sensor film, dan dia pernah juga ketua Parvi ya. Parvi apa Parsi? Persatuan Artis Sinetron. Dia pernah jadi. Beliau itu kalau main sinetron jahat terus. Beliau itu pasangannya Uli Arta itu. Iya. Pas itu. Itulah kenapa saya kalau ketemu dia itu saya bukan ketemu, maksudnya saya lihat dia, saya belum pernah ketemu. Dulu waktu saya kecil itu saya kalau lihat dia di TV itu saya emosi. Karena dia jahat terus. Anwar Fuadi. Iya. Aslinya baik. Iya betul. Namanya juga saya tidak tahu kan. Kemudian auranya emang ngeri. Iya. Dia tuh emang dandanannya emang gitu. Iya. Emang gitu dia ininya. Bikin orang terintimidasi ya dengan penampilannya. Dia nggak usah ngapa-ngapain nih. Kita tuh terintimidasi gitu. Jaga-jaga gitu jadinya gitu. Padahal kepala kita itu kan dia kayak Bapak Tiri, Uli Arta tuh Mama Tiri, udah itu aja gitu dia. Ya gitulah. Nah, dia capres. Terus apa lagi? Terus Farhad Abbas. Iya. Bahkan dia mau bikin partai Farhad Abbas nih. Partai Idaman kalau nggak salah. Partai Idaman partainya Bang Haji Romai Rama dong. Bukan dong. Pak Haji Romai Rama dulu ada Partai Idaman warna hijau. Pandai. Partai Pandai mungkin. Pandai. Saya belum pernah dengar kalau Partai Pandai. Nah, menurut saya tidak apa-apa. Ya tidak masalah. Kan tinggal kita lihat ada yang dukung atau tidak. Iya, yang penting dibikin aja di 0% gitu. Iya, tapi syarat-syarat independennya juga KTP. Ya, saya tidak tahu ya. Ini lagi. Iya benar. Oke, presiden threshold 0%. Ya, partai apa aja boleh yang punya calon sedikit. Walaupun 0% berarti dia nggak punya suara pun di DPR, boleh dong. Asal dia partai. Iya. PSI misalnya PSI. PSI nggak punya perwakilan di DPR RI. Artinya dia 0% kan. 0% keanggotaan di DPR RI. Berarti dia boleh. Boleh, Giring mau naik dari PSI boleh. Dia presiden threshold itu walaupun 0%, tapi dia kan harus dari partai kan? Dari partai. Partai yang harus mengusung. Partai yang harus mengusung. Tidak ada independen. Tidak ada KTP, dia tidak pakai KTP. Tidak ada independen. Oh, saya kurang tahu. Amerika sih independen ada. Saya kurang tahu. Tapi apakah Amerika independennya juga butuh KTP Indonesia? Gue nggak tahu ya. Kenapa? Dia butuh KTP orang-orang Rawadeno, orang-orang Jabung.
Jabung di mana? Jabung di Malang. Oh ya, iya. Ngapain gitu? Iya. Ya gitu-gitu. Maksud saya kayaknya kalau misalkan dia memang harus didukung partai, ya kayak begitu tadi. Kayak Cing Abdel bilang, PSI tidak ada perwakilan di DPR RI, tapi dia nanti boleh mengusung Giring menjadi presiden. Karena dia partai. Karena enak kan? Enak gitu sebenarnya. Ya tinggal kita nanti pemilu kita tinggal pilih. Orang kita panjang pemilunya dong. Cing Abdel kita pemilu pernah kita pilih 42. Iya, berarti 42 apa 36 gitu. Ya partainya di ini kan itu nggak harus ada pemilihan ulang. Oh, ini tinggal diambil 2 teratas saja ya? Iya, 2 kali putaran. Nggak kayak yang audisi suci gitu. Iya. Yang terburuk. Seminggu keluar 1, seminggu keluar 1. Wah. Ntar ada jurinya di bottom tuh siapa? Saya lihat kamu performa kemarin, kamu kurang pakai callback sih. Iya. Programnya itu harusnya pakai callback. Pakai callback gitu. Harusnya ada rule of 3 di situ. Satu teknik membohongi rakyat gitu ya. Aduh lucu. Iya, tapi gitu kan, tinggal misalnya ambil 3 teratas, masuk ke putaran kedua. Atau mengambil 2 teratas, masuk ke putaran kedua. Sudah beres. Yeah. Bisa, tapi paling tidak kita menjadi adil, kita memberi kesempatan kepada semuanya. Nah ini kalau jadi sebuah beat stand up comedy, bisa ya? Gue bayangin kalau presiden threshold ini terjadi. Bayangkan akan ada 42, berapa partai kita. Minggu pertama ada eliminasi. Giring sama ini ada di bottom tuh. Iya gitu-gitu. Gitu ya? Itu beatnya begitu, betul. Tapi yang bikin beat itu jadi berharga lagi kalau sebelum itu ditambahin penjelasan presiden threshold. Itu cara-caranya komedian-komedian Amerika kalau bikin materi. Oh gitu. Dave Chappelle, Louis C.K., almarhum siapa namanya? George Carlin. Udah almarhum ya? Saya setelah menonton mereka itu, saya merasa bahwa kan kita tuh kalau storytelling jangan panjang-panjang. Kalau panjang ada hal punch-nya. Mereka itu kadang ngomong 3 menit nggak ada punchline-nya sama sekali. Tapi setelah itu baru tang. Karena mereka memang butuh 3 menit itu untuk penjelasan, untuk kasih tahu bahwa ini loh pola pikir kalian selama ini tuh, ini loh yang terjadi gitu. Nah begitu. Kita menurut saya Indonesia perlahan-lahan akan menuju ke sana. Maksudnya sekarang, dulu kan orang datang ke stand up comedy ya cari lucunya. Tapi sekarang mulai orang-orang datang ke stand up comedy mulai cari argumen dari stand up komediannya, mulai cari apa sudut pandang dari stand up komediannya, mulai begitu. Jadi menurut saya kita akan ke sana nanti. Gitu-gitu. Nah, itu tuh tadi Cing Abdel udah dapat tuh materinya. Presiden threshold ya. Coba kita bikin beat stand up comedy kita kombut mengenai presiden threshold. Bisa lucu gak? Bisa, itu tadi tuh lucu itu. Hah? Yang tadi tuh kita bikin. Tinggal what if ke kompetisi suci. Iya. Tinggal kita nah jurinya kita beda. Kalau jurinya Radit sama ini gitu, dia akan di ini. Kalau jurinya Soimah, gitu ya. Ya, gitu-gitu. Yang nilai Soimah nih dalam pemilihan presiden. Ini Giring sama siapa ya? Kita nggak tahu juga ya. Kadang-kadang ketika itu jadi storytelling, jurinya yang disebutin dulu. Jadi dua bottom two misalkan, bottom two Giring dan Anies misalkan, bottom two Giring dan Anies. Juri komentar, Pade Indro, gitu. Jadi jangan disebutin di awal, tapi gitu, Pade Indro. Selesai, dapat lucunya, teng. Soimah, pasti orang ketawa tuh. Oh, Soimah juri juga, gitu-gitu. Jadi namanya itu bahkan bisa jadi punchline. Orang nggak nyangka-nyangka. Oh. Tiba-tiba. Ya gitu loh. Cing saya jadi merasa saya tuh Cing Abdel tuh sejago itu. Cing Abdel tuh jago. Saya ini anak baru. Cing Abdel tuh saya sekolah Cing Abdel udah ngelawak. Iya. Ternyata gue nggak ngerti tuh. Tidak, maksudnya begitu. Kadang-kadang ada kayak dia sebutin juri itu kayak kita kaget kayak oh jurinya ini. Oh jurinya jangan disebutin dulu ya. Iya. Kita ngomong panjang tentang presiden threshold dengan segala pengetahuan kita sehingga membuat orang yang dengar anjing dia tahu juga loh mengenai ini gitu. Masuk ke babak
eliminasi. Masuk ke ini eliminasi. Wah, orang tuh abis lagi dengerin serius, diajak ke ababak eliminasi. Kayak Liga Dangdut. Bener. Itu bahkan baru kita baru bilang, ini kayak baru begitu, baru di what if kan, itu orang udah ketawa, Cing. Dan itu cara-caranya komedian-komedian Amerika. Jadi hal-hal yang kayaknya berat banget ini, begitu di punchline itu remeh-remeh. Mereka bawa ke orang bawa mobil, mereka bawa ke petani, mereka bawa kemana gitu, yang remeh-remeh gitu. Yang skala common knowledge-nya tidak sama gitu. Yang ini berat banget, yang ini kayak gitu-gitu. Ya. Berapa menit ini? Sejam 8 menit baru ngomong header blog saya itu. Iya, belum ada omong-omongan lagi. Mau di break apa gimana? Ini gara-gara tanya buku nih. Saya baru bilang 15 menit lagi. Terus? Jadi nggak usah harus di break. Nggak usah harus di break. Tadi ada yang pertama tuh ngomongin sistem, yang kedua ngomongin bangsa terbelah. Ada 4 poin. Oh gitu. Jadi nggak usah di break. Oh, iya. Oke, kita ngomongin lagi. Kita butuh 15 menit omongan. Apa yang mau diomongin? Jangan gitu dong. Jadi beban kalau kayak lo gitu. dah nanya gue udah gantian dah. Yang itu dong, yang lama kira, yang di header juga bahasa lama kira apa? Oh, di headernya blog saya itu juga ada bahasa lama kiranya. Artinya, sebutkan lama kiranya. Bahasa lama kiranya Atapupu Tantou Ikilewo Sogatana. Ini adalah apa? Ulangin dong. Atapupu Tantou. Atan pupu ta antau Ikilewo Sogatana. Ikilewo Sogatana. Atan putu ta Atapupu Tantou. Atapupu ta tanto ta'a. Pakai ain. Ta'a. Atapupu ta'a. Bukan pakai ain, dia ng di belakang. Ta'an tuh a-nya tuh ada ng di belakang tapi ng-nya tipis. Bukan ang tapi a. Gantung. Ya. Iya, gantung. Atapupu ta'a ta'u Ikilewo Sogatana. Ikilewo Sogatana. Iya. Atapupu ta'ateo Ta'antau mah target operasi. Artis-artis udah pada di TO, hati-hati. Atapupu Ta'antau Ikilewo Sogatana. Artinya? Udah, nggak usah diulang-ulang lagi, ntar panjang. Ya. Itu yang pertama adalah semboyan, kalau tidak salah ya, itu adalah semboyannya Ikhwan Kupang atau perkumpulan anak lama kira di Kupang atau yang di Makassar, tidak tahu saya. Karena saya lihat Ikhwan namanya? Ikhwan tuh ikatan. Oh, singkatan. Iya. Oke. Tapi berafiliasi ke Muslim dong? Iya, karena lama kira nih Muslim semua. Iya. Ikhwan namanya. Dia perkumpulan Muslim lah ini. Perkumpulan agama? Bukan, perkumpulan pelajar lama kira. Oke. Yang ada di Kupang, ada juga di Makassar, ada juga di Jogja. Tapi namanya beda-beda, bukan Ikhwan. Iya. Di Jogja tuh namanya Amali. Anak Aliansi Mahasiswa Lama Kira Yogyakarta. Amalinya Y di belakang. Amali. Jogja atau Yogyakarta. Pakai Y. Iya, kalau tidak salah ya. Aliansi kalau tidak. Aliansi Mahasiswa Lama Kira Yogyakarta. Amali. Ya. Amali. Nah, gitu-gitu namanya. Nah, salah satu perkumpulan ini dulu ada kalender di rumah itu dari salah satu perkumpulan ini, entah yang Makassar atau yang Kupang. Kemudian ada tulisannya Atapupu Tantou Ikilewo Sogatana. Atapupu artinya? Atapupu tuh, ayo mari kita bersatu. Atapupu, mari kita bersatu. Mari kita berkumpul. Atapupu. Atapupu kita berkumpul. Ata tuh ayo. Iya. Kalau Ata Halilintar, ayo Halilintar. Itu double T. Kalau ini dia A1. ada tasjidnya di T-nya. Atta. Iya. Atta. Kalau ini Atta aja ya. Berarti dia ayo. Y-nya 2. Iya. Tasjidnya jadi di ya. Iya. Atapupu, mari kita kumpul. Berarti pupu itu kumpul. Ya. Pupu itu kumpul. Ya. Ata dan pupu berarti kan. Ya. Atapupu, ayo kita kumpul. Ayo kita kumpul. Atapupu Ta'antou, jadi satu. Ta'antou, tou itu satu. Tou satu. Tou satu. Ta'antou buat Buat. atau Menjadi. Ya, menjadi. menjadi satu. Ya. Ayo kumpul
jadi satu. Jadi satu. Iki lewo sogatana. Iki ini. Iki itu angkat. Oh, angkat. Iki itu angkat. Lewo. Lewo tuh beban. Kampung halaman. Oh, kampung halaman. Iki lewo sogatana. Soga tuh angkat juga tapi yang begini. Kalau ini tadi gini dari kalau gini. iki itu begini aja. Iki. Bisa. Iki lewo. Baswe. Iki baswe. Iki watoe. Iki batu. Nah. Angkat. Itu bisa dia angkat begini. Tapi kalau soga tuh begini. Pikul. Dia di atas ini itu soga. Soga tanah? Soga tanah tuh kita pikul bersama. Pikul tanah kelahiran. Oke. Ayo kumpul menjadi satu, kita angkat tanah kampung halaman kita. Kita angkat kampung halaman, kita pikul kampung halaman, gitulah. Tanah kelahiran, gitulah. Kurang lebih. Nah, itu dari SD itu saya lihat kalender itu dan saya merasa kayak, kata-kata ini keren banget gitu. Atau Tanto Iki Lewo Sogatana. Jadi itu yang kemudian saya pakai itu juga di blog saya gitu. Alasannya bagus aja. Bagus aja, saya suka gitu. Karena orang Lama Kera itu merantau di mana-mana kan. Iya. Yang jadi pelajar, yang jadi ada beberapa komen Dur yang bilang seandainya pelajaran sejarah dijelaskan oleh Abdur dalam guru sejarah menjelaskan sejarah seperti Abdur menjelaskan Lama Kera, pelajaran sejarah itu menarik katanya. Emang lu punya kemampuan untuk? Tapi itu kan kita belum ngomong yang menurut saya ini menurut saya. Iya. Menurut saya, saya agak sulit masalah sejarah itu karena tanggal dan tahunnya kebanyakan. Kita kan bicara tadi belum pakai tanggal, belum pakai tahun, karena memang saya tidak tahu. Itu sejarah itu yang susah tuh ya tanggal. Emang perlu tanggalnya? Iya, maksudnya kan kita kalau melihat di buku pelajaran mah iya kan tinggal bisa. Iya, tapi sejarah itu kan kita butuh itu karena untuk memahami situasi kita harus tahu ini situasi timelinenya ya. Timelinenya itu terjadi kapan, sebelum kejadian apa, sebelumnya kejadian apa, sesudahnya kejadian apa, sehingga kita mengerti kenapa tokoh ini melakukan itu pada saat itu. Iya, tapi iya kan lo menjelaskannya juga dengan kapasitas yang lo dapat aja. Kalau jadi guru pasti lo tahu juga. Iya. Tahu juga tanggalnya tanggal berapa. Tapi kalau saya jadi guru ya itu tadi saya susah sekali. Bahas mengingat tanggal. Tinggal lihat. Iya sih, mengingat tanggal ini segala macam. Jadi guru TVRI juga dia grogi nih. Grogi. Guru TVRI. Grogi yang nonton saya profesor sih. Di studio itu ada satu profesor. Ada satu doktor matematika, ada satu lagi profesor matematika. Bagaimana sih tidak gugup? Sama kayak lagi ujian skripsi ini. Ya. Ini saya jelaskan salah-salah. Kacau. Cut kan langsung. Sering lo di-cut? Alhamdulillahnya satu kali. Karena salah rumus? Bukan, salah menyebutkan terminologi dalam matematika. Ya. Gitu aja. Jadi misalkan kayak itu harusnya variabel, tapi saya bilang itu tuh koefisien gitu. Harusnya itu tuh variabel bukan koefisien. Nah gitu. Salah terminologi gitulah. Terminologi ya. Tapi orang pintar itu memang kayaknya kalau memang orang yang benar-benar pintar, dia tidak hanya pintar dalam satu bidang. Dia kayaknya otomatis akan pintar di beberapa bidang lainnya. Yang sesuai dengan ketertarikan dia. Gue ada grup WA nih ya. Ada grup WA yang isinya salah satunya adalah doktor fisika lulusan Amerika. Dosen di Universitas Indonesia. Ih, jago. Fisika murni kalau nggak salah dia, doktor. Jago. Dan dia punya ketertarikan dengan sejarah. Dan dia mengerti banget sejarah Islam di Indonesia. Maksudnya kalau kita lagi ngobrol di Twitter ini, orang ada kesempatan untuk browsing dulu gitu untuk menjawabnya gitu ya. Nah ini di WA kan, cepet dia. Oh ini kayak si apa namanya Gajah Mada melakukan ini, ngelajar ini. Oh kayak masuknya Wali Songo ini kayak gitu-gitu. Padahal dia faknya tuh fisika. Tapi dia akan otomatis pintar sama hal yang dia suka gitu. Otomatis. Iya. Ada lagi satu yang kerjaannya tuh kayak analis kimia gitu deh.
analis kimia gitu, kerja di apa ya, pokoknya perusahaan inilah. Dan dia punya ketertarikan dengan masa apa namanya, masa apa ya kita nyebutnya ya, kayak perkembangan. Zaman batu. Bukan perkembangan sebelum Islam, kebudayaan sebelum Islam ya. Masa Hindu-Buddha? Bukan, di luar. Yahudi, Kristen, gitu. Pinter gitu. Jadi ternyata kita bisa pinter minimal dari dua. Yang satu kita belajar secara akademis, tapi di satu saat lo juga akan pinter sama hal yang lo sukai. Kayaknya mungkin gitu. itu juga makanya ilmuwan dulu tuh banyak pintarnya nggak di satu bidang. Iya. Aristoteles tuh kan nggak pintar hanya di filsufnya. Iya. Di bahasa iya. Kadang-kadang matematika juga ada dia teoremanya dia. Iya. Gitu. Albert Einstein. Pintar fisika, pintar matematika. Pintar kata-kata juga. Pintar nulis juga. Gitu. Jadi memang Leonardo da Vinci lintas. Iya. Gambar iya, fisika iya. Bener. Ulama-ulama juga dulu kan gitu. Begitu juga. Ahli falak iya. Ahli tafsir iya. Iya. Ahli fikih iya bener. Sampai gue main pingpong tuh ke tempat ini. Tempat yang gue latihan pingpong sekarang. Orang-orang yang jago pingpongnya bisa bernyanyi. Sehingga gue mulai membuat hipotesa, jangan-jangan orang yang pintar olahraga itu otomatis pintar seni. Entah dia nyanyi ya, entah dia ngelukis, entah apa. Kayaknya kok ini bagus. Hampir semua ada 4 orang yang gue kenal, dia jago pingpong dan dia jago bernyanyi. Ada lagi yang jago gitar, ada lagi kayaknya ya. Orang yang bisa olahraga itu pasti punya darah seni, karena olahraga itu juga seni juga. Oh, berarti Cing Abdel menang lawan Desta. Karena Desta tidak bisa nyanyi. Tapi dia main drum. Tapi dia tidak bisa nyanyi. Tapi main drum, seni juga. Iya kan seni juga. Benar. Drummer club 80s. Sedangkan gua apa seni gua? Loh, komedi. Oh, komedi ya? Komedi kan seni. Seni juga dong. Tapi gue deg-degan Dur melawan si Desta. Tapi ini tayang sudah belum ya? Main belum? Hah? Sudah main belum ya kalau kita tayang ini? Apa? Sama Desta? Pingpong? Gue? Belum. Masih 30 Januari. Oh, minggu depan gue main sama Desta. Nah, itu. Gue udah segala macam hal gue persiapkan ini. Ini kayaknya satu-satunya ya dalam hidup gue yang mempersiapkan secara matang. Gue takut banget kecewa dengan hasilnya. Cing Abdel waktu ikut kejuaraan DKI, kejuaraan itu deg-degannya sama nggak kayak ini? Ini lebih deg-degan? Enggak. Karena ini diiringi dengan sayur yang istri gue aja begah ngeliatnya. Dan mengundang mata banyak orang. Dan ini saya aja nunggu tuh. Saya nonton nanti. Ini gue persiapkan. Sampai gue live jalan dong, ada live-nya. Live di sampai gue jalan setiap pagi. Tadi gue sebelum makan bubur gue jalan. Kesana daripada naik motor gue jalan kaki, muter dulu gitu. Untuk mempersiapkan fisik, paling nggak nafas. Biar sebelum gue lelah, lo udah kalah. Gila. Sebelum gue lelah, lo udah kalah. Udah bikin auto. Dia pasti digimikin dia panjang nih. Digimikin. Masa 15 menit live kan nggak menarik kan? Ya kan sebelumnya ada pertunjukannya. Ada pertunjukannya, ada stand up-nya katanya ya ada macam-macam gimmick-gimmicknya dulu dah. Latihan teknik aja. Gue tuh sekarang menonton YouTube bagaimana cara spin yang benar, bagaimana cara ngeblok yang benar. Gue ngerasa kalau dulu fasilitas seperti YouTube ada, gue rasa gue bisa jadi atlet. Karena gue bisa membaca nih, pas gue lihat video gue, gue salahnya di sini nih. Harusnya bat gue harusnya ada di sebelah kanan sedikit. Harusnya kaki gue maju. Harusnya gitu. Gue tuh otomatis ngerti gitu. Kenapa nih orang bisa jago? Ternyata footworknya. Dia bisa menempatkan badannya untuk
mengambil bola itu. Iya. Dia tahu Dia bola tahu. ini posisi kakinya harus begini biar enak. Supaya badannya enak sehingga pukulan bisa sempurna. Oh. Ya ini serve harusnya kaki kiri depan. Karena serve ini akan dibalikin ke kanan kita pasti ke kanan kita. Dengan teknik kita serve, pengembalian bolanya pasti akan ada di kanan kita di bagian forehand. Nah itu lo harus siapin badan lo di tempat yang pas untuk smash, menanggulangi bolanya dia. Ya benar juga ya. Harusnya gue kalau ini, jadi udah ada ngeliatin pemain-pemain dunia kayak gitu, semuanya di footwork ya. Sama seperti tinju, penempatan kaki. Sama seperti tinju itu footwork yang utama karena menghindar, memukul semua posisi badan yang tepat. Mungkin karena Muhammad Ali footworknya bagus ya. Oh iya. Gitu. Ada anomali si Mike Tyson yang urut tapi karena itu emang asal maju aja dia maju tapi pukulannya emang kencang sekali kena mampus orang gitu. Tapi buat yang powernya sedang-sedang aja, footwork, teknik itu membuat dia menjadi menang. Tapi akhirnya kemudian Mike Tyson juga akhirnya orang tahu juga cara mengalahkannya. Maksudnya asal lu bisa bertahan kuat pukulannya atau menghindar ya paling enggak ya, menghindar supaya nggak kena. Kemudian pukulan lu nggak perlu sekuat Mike Tyson, tapi paling tidak lu bisa bertahan dari pukulannya, lu bisa menang. Dan itulah yang terjadi. Evander Holyfield bikin dia stres itu. Iya. Dia pukul susah, menghindar terus, digigit lah telinganya. Sama Evander Holyfield kan gigit. Iya, maksudnya Mike Tyson gigit lah telinganya Evander Holyfield. Mike Tyson yang gigit bukan Evander yang menggigit. Mike Tyson yang gigit dong, karena Mike Tyson stres, pukul tidak masuk terus, Evander begini terus, licin sekali dia kepala. Iya. Susah. Iya. Main pingpong itu setelah gue lihat juga timing. Nunggu pantulan bola sampai mana baru lo pukul. Oh, jangan buru-buru. Jangan terlalu lama. Oh, ada itunya. Ada juga. Timingnya juga. Begitu gue lihat nih dari orang ini dijelasin tuh dari beberapa Instagram dijelasin. Coba lo lihat footworknya dia. Kenapa ini orang mukul masuk mulu? Lo lihat footworknya kayak apa? Lo lihat timingnya. Lo lihat posisi bednya sebelum dia memukul. Iya ya orang ya. Begitu ya. Karena lo memulai mukul dari sini. Ya, sama memulai mukul tangan lo posisi di sini, hasilnya beda. Ternyata ini mukul gini nih, set. Artinya kita harus bisa pandai membaca pantulan bola, momentum bola ini sehingga kita tahu kalau kita ambil dari sini nggak terlambat, kalau kita ambil dari sini terlalu cepat. Iya. Gitu kan. Nah itu bisa diprediksi dengan bola yang kita kasih. Kalau gue kasih bola kayak begini, balikan dia akan segini, gitu. Oh. Makanya main pingpong, hitungan itu capek. Oh gitu. Ngitung nih, itu capek karena kita harus mikir nih. Ini gue kasih chop ini nih, dia akan balik gini, gue harus gini, gitu. Prosesnya tuh cepet gitu. I see. Itulah yang menyebabkan kenapa orang bisa kuat tepak-tepok lama, apa yang lo bilang di situ-situ aja, itu kuat lama. Tapi begitu main, energinya terkuras. Karena pada saat yang bersamaan gerak dan berpikir, gue kasih ini dia akan balik ke sini, gue akan balikin kayak gini. Kalau dia blok pasti ke sini, gue harus begini gitu. Dan itu terjadi pada pro player di setiap bidang menurut saya. Iya. Pro player di setiap bidang di setiap, itu. Olahraga ya. Iya. Pro player di setiap bidang itu dia selalu berpikir 2-3 langkah ke depan. Iya. Daripada pemain biasa. Iya. Itu juga yang terjadi pada Mobile Legend. Kayak gitu. E-sport ini. Mereka itu sejago memprediksi lawan, lawan akan keluarin skill ini nih. Kalau saya begini, lawan akan keluarin skill ini, dia akan pindah ke sini. Maka saya harus hajar dia di sini, gitu-gitu. Iya. Jadi kalau kita main tuh kayak, kok dia bisa tahu orangnya ke sini gitu-gitu. Memang pro player ya. Ya karena dia itu harus sering main. Betul. Itu yang tadi Cing Abdul bilang, ketika kita melakukan ini, kita sudah bisa memprediksi lawan akan seperti apa, gitu-gitu.
Jadi menurut saya pertarungan mental, pertarungan pikiran. Iya. Dan mental paling penting juga sih. Karena begitu mental kena, udah hancur, teknik kita tuh hancur semua. Sama seperti mikirnya udah nggak tenang. Iya, sama seperti stand up 1-2 menit pertama itu yang paling krusial. Di pingpong 1-2 poin pertama itu yang paling krusial. Lo ambil itu, kemungkinan besar mental lo akan naik. Begitu lo berbuat kesalahan, mental lo akan turun. Dan di pingpong, kalau mungkin di tempat yang lain juga ya, itu sangat haram kalau pemain lawan dapat poin karena kesalahan kita. Itu payah lo gitu. Oh, kayak bulu tangkis kita kasih bola tanggung. Iya kan? Iya. Karena kesalahan kita sendiri. Out misalnya. Out itu kesalahan kita sendiri. Nyangkut di ini tuh kesalahan kita sendiri. Itu payah. Kita hanya boleh kehilangan poin karena lawan membunuh kita gitu. Itu gue denger di videonya Desta lawan Onat. Yon Mardiono yang ngomong. Yon Mardiono pemain nasional. Beliau datang ke situ jadi wasit atau apa? Kayaknya dia pelatihnya Desta. Wow, ini Desta tuh seserius itu juga. Iya. Dilatih sama Yon Mardiono. Pemain pingpong nasional. Iya. Dan gue juga. Wah, seru nih, seru. Pelatih Incing levelnya. Prestasinya ya? Iya. Prestasinya pelatih Incing. Prestasinya Yon Mardiono ini di atasnya pelatihnya Rahmat Pakaya. Tapi Rahmat oke. Di atas, tapi oke. Masih secara prestasi. Iya. Wow. Nasional dia ininya. Official timnya tuh nasional. Nasional ya. Wah, pertandingan seru ini. Seru. Harusnya gue nanya boleh bawa penonton gak ya? Kalau bawa penonton gue... Iya, bawa dong. Saya pengen nonton. Bener loh. Iya. 6 6 Februari ya? 6 Februari. Hari Minggu. Aduh, saya reading CTS. Kan pagi. Ini malam? 7 malam. Insya Allah bisa. Reading sampai jam 5 sore soalnya. Iya. Bisa, insya Allah. Gue tanya Desta, boleh bawa penonton atau enggak? Bilang aja jangan bawa penonton, boleh bawa keluarga enggak? Boleh dong. Boleh. Iya. Bawa keluarga nggak boleh. Ini keluarga gue semua. Iya gitu. Iya. 30 orang keluarga semua. Keluarga besar gue nih. Boleh. Biar saya ejek Desta, ayo. Dia tuh jago sekali soalnya kalau ejek orang. Banyak yang udah membebankan tugas ke gue untuk membungkam kesombongannya Desta, katanya gitu. Tapi saya yakin ya, dia kalah pun dia pasti ada saja hal yang dia bisa ejek gitu. Yeah. Manusia itu sejago itu gitu. Saya kalau nonton dia tuh kayak, aduh, orang ini nih bisa sehumor ini ya, semenarik ini gitu. Tapi lucu ya. Iya, dia tapi saya tidak tahu, saya belum pernah lihat ya kalau marah serius. Cuman kalau semarah dia pun apa kayak pada Vincent apa gitu-gitu, ngambek ke Hesti apa sih, tetap aja lucu. Iya. Orang itu ya gitulah. Oke. 6 Februari ya pada nonton. Paling nggak lo nonton live-nya deh. Saksikan kekalahan Desta di channelnya sendiri. Kadang-kadang gue optimis, kadang-kadang di satu saat gue menang apa enggak. Tapi tenang, walaupun dia dilatih Bapak Yon Mardiono, tapi saya yakin Desta tidak punya waktu sebanyak itu untuk latihan. Jadi santai aja. Iya. Kayaknya dia lebih banyak syutingnya deh. Iya betul. Dan gue latihan apa ke Bekasi gue jalani. Sana gue. Luar biasa. Baiklah, sampai berjumpa teman-teman di ngabrur-ngabrur selanjutnya. Semoga ini bisa membuat pakaian kalian sudah disetrika. Banyak yang mendengarkan ini sambil menyetrika. Ya. Ada yang sudah mungkin bisa masuk sponsor Rapika, bisa, atau Molto, bisa, dan segala macamnya. Apa aja bisa. Bisa. Ya, betul. kita terima apa aja kalau ada. Nggak milih-milih kok. Gitu.
Baiklah, teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.